saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, ini adalah kelas 12 nya 5. Jumlahnya ada 35 orang. Ini hadir semua? Oke, saya minta waktu kalian kemungkinan untuk 2 jam pelajaran ke depan. Di sini nanti saya akan menyampaikan materi mengenai kemana sih nanti setelah lulus SMA, ya kan? Udah ada gambaran belum? Udah ada gambaran belum? Udah, ada tidak yang masih bingung, ya kan? Oke, baiklah. Adapun tujuan Ibu mengambil materi ini adalah agar kalian memahami karir atau pilihan apa yang akan kalian ambil nanti setelah lulus SMA, ya kan? Yang kedua, terus kalian memahami apa-apa saja yang harus kalian perhatikan sebelum kalian nanti menuju ke situ. Dan yang ketiga itu kalian dapat memahami seandainya nanti kalian ada memasuki dunia pekerjaan gitu, atau dunia bekerja, apa yang akan kalian lakukan nantinya, seperti itu ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai juga, saya ingin mengajak kalian membuat kesepakatan kelas. Apa maksudnya, Bu, kesepakatan kelas? Itu maksudnya selama saya nanti ada di memberikan pemateri di depan ini sebagai pemateri, ada beberapa poin yang akan kita sepakati. Di sini udah ada saya buat 6. Yang pertama, saling menghormati. Maksudnya jika nanti ada dalam diskusi teman kalian menyampaikan pendapat, kita bisa saling menghormati apa yang disampaikannya, jangan kita sanggah. Oke? Yang kedua itu bertanya jika tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan. Bertanya aja, jangan malu-malu. Kita di sini adalah diskusi, bukan pembelajaran yang sesungguhnya, kita diskusi. Yang selanjutnya itu aktif. Saya nanti berharap kalian semua aktif, baik sebagai peserta, bertanya atau apalah itu, ya. Menyenangkan. Saya mau hari ini saya membuat kalian itu senang dengan suasana pembelajaran ini. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Tetap kebersihan kelas itu adalah nomor utama, tetap kita jaga. Yang keenam, mengangkat tangan jika ingin mengatakan atau bertanya sesuatu. Kalau kalian ingin bertanya atau ingin keluar atau segala macam, utamakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, ada nggak yang mau kita tambahin poinnya? Misalnya, Bu, sambil minum boleh nggak? Itu boleh. Bisa nggak sampaikan coba? Ada? Kesepakatan apa lagi? Bu, jangan tegang kali. Misalnya, boleh sampaikan apa kesepakatannya? Atau cukup ini saja? Cukup ini aja? Oke, kita sepakat dengan 6 poin ini. Oke. Selanjutnya, sebagian besar siswa menjelang selesai studi dari SMA selalu dihadapkan dengan suatu pertanyaan. Setelah lulus SMA, melanjut kemana ya? Iya enggak? Iya kan? Betul. Pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa saat menjelang selesainya studi, khususnya kalian kelas 12. Lulusan SMA banyak alternatif yang bisa dilakukan. Di antaranya studi lanjut atau kuliah. Baik program D1, D2, D3, bahkan S1. Kursus atau pelatihan, bekerja
telapak kaki. Apa yang lebih sakit? Iya, betul, kaki. Jangan bilang kalian berpikir batu lah Bu. Ya enggak, karena kan yang kena kan adalah kaki. Tepuk tangan untuk kawan kalian. Oke, yang ketiga. Ada tiga lagi ya. Yang ketiga. Kalau ada 5 angsa dikali 2, berapa jumlah angsa seluruhnya? 25. Lagi? 5. Oke, 5. Kenapa, Bang? Karena itu memang kali dua. Jadi tetap angkanya. Ada 5 angsa dikali ada 2. Dikali Kak di sungai. Dan 3 lagi di darat. Oke, jangan terkecoh ya. Makanya ini melatih konsentrasi. Selanjutnya. Dalam satu tahun konsentrasi ya. Ingatkan saya nanti ya siapa aja yang menjawab benar ya Bang. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Sepakat? Iya kan? Ya. Dalam 12 bulan ada yang 28 hari, ada kadang 29 hari, ada 30 hari, ada 31 hari. Oke, pertanyaannya, berapa bulankah yang ada 28 hari? 12 ya. Coba Bang jelaskan. Yang bulan ada Iya. Bukan berarti kalian ingat yang ada tanggal 28 kan cuma Februari, tidak. Januari juga ada 28. Oke, Februari juga ada kan? Oke, berarti plus 12 punya 5 ini konsentrasinya udah tinggi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya bilang setelah ini saya ada kasih video. Oke, di sini saya ingin kalian memperhatikan terlebih dahulu.
Citra kuliah kerja, Silvi kerja, Fanya kuliah, Jaka kerja, Gio kerja, Alfairi kuliah, Elis kuliah, Azahra Nabila. kuliah, Naila kuliah, Yati kuliah, Kunci kuliah. Oke, ulang. Semoga apa yang diharapkan dapat tercapai. Oke, ini ada video. Saya mohon didengarkan secara Ini seksama. adalah bulan 9 sejak lulusan gue dari SMP. Melepas kerja atau GPR. Dan gue memilih GPR. Duit buat kuliah. Teman-teman gue kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah pada dasar sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus IPA. Sebagian teman gue yang lain ada yang milih kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari selebihnya ngitungin duit orang. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara, dan sekarang kalau kemana-mana mereka pakai seragam yang keren. Sementara itu gue yang mau kuliah di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue gak sebaiknya nyari kerja yang tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata gak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue menangis melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja demi mewujudkan cita-citanya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa ngedit video, gue manfaatin buat ikutan lomba video di internet. Gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer, ngerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapet hasil yang lumayan. Ya, meskipun hasilnya gak pernah terkumpul buat biaya kuliah dan selalu habis buat kebutuhan gue. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan, sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran kini berganti dengan senyum. Kehidupan setelah SMA membuka mata gue bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang penting. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya yang udah kuliah, bisa nyetir-nyetir dulu. Sedangkan mereka yang udah kuliah bertanya-tanya, kapan ya gue bisa kuliah? Bisa gak ya gue keterima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengemban ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seperti kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan letihnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak terlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah,
atau sedang berjuang meraih cita-citanya. Pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu di saat terpuruk siapa saja orang-orang yang tetap setia menemani, siapa saja orang-orang yang terus mendukung, dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Terus Oke, saya potong aja sampai situ. Ada yang bisa menyimpulkan masih dalam video? Oke bang. Selamanya kuliah itu bisa berjalan tapi kita juga kita lebih tahu Oke, ya tepuk tangan untuk ada yang lain menyimpulkan? Yuk, sebelah sini nggak dengar saya dulu suaranya. Ada yang bisa menyimpulkan? Atau yang dari mana aja boleh? Ada? Yang cewek, saya mau satu yang cewek. Coba simpulkan apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari video motivasi yang saya tayangkan. Itu video motivasi ya. Ada? Ada kak, bang? Dada, cukup? Kakak mau ngomong? Ayo, kakak. Ya. Seperti apa yang saya katakan, itu yang kita dapatkan itu dimiliki orang lain. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Oke, kita pokoknya kita harus tetap bersyukur. Iya, oke. Ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini nggak lama-lama aja. Saya ini aja. Di SMA. SMA itu syarat kelulusan. Nanti ada yang dikatakan lulus dan tidak lulus. Bagi yang tidak lulus akan mengulang atau mengikuti paket B. Nanti setelah mengikuti paket B ya, paket B ya, oke. Paket C ya, maaf salah paket C ya kalau SMA ya kak. Selanjutnya, kalau seandainya sudah lulus, baru ada yang mau kuliah, ada yang mau kursus, atau ada yang mau kerja. Dunia perkuliahan itu ada yang statusnya negeri, ada yang swasta, atau kalau kalian mengikuti kursus itu bisa seperti bimbel atau LPK. LPK itu seperti lembaga untuk kerja di luar negeri, ya. Selanjutnya. Oke, setelah lulus SMA mau kemana ya? Kembali lagi ke pertanyaan awal. Oke, ada yang mau kuliah dan ada yang mau kursus atau training yang ujung-ujungnya bakalan bekerja atau usaha. Kalau kuliah itu ada yang akan kita pilih, ada ilmu sains, ada ilmu teknik, ada ilmu kesehatan dan kedokteran, ada pertanian, kesehatan atau ilmu lainnya. Setelah kita menempuh semua ini, maka kita akan juga mencapai di dunia kerja atau dunia usaha. Setelah itu barulah kita memiliki lanjutan karir. Oke. Untuk perkuliahan itu ada bidang-bidangnya. Saya percepat aja ya kak, bang. Seperti ilmu sains itu ada matematika, fisika dan karirnya itu ada farmasi. Ilmu teknik itu kalau kalian mau kuliah di bagian teknik, kalian bisa ngambil teknik kimia, fisika, dan selanjutnya sampai ke teknik perkapalan. Kalau kalian ingin mengambil di bagian ilmu kesehatan atau kedokteran, kalian bisa mengambil dokter umum, gigi, bahkan sampai ke kebidanan atau kesehatan masyarakat. Kalau kalian ingin mengambil di bidang ilmu pertanian, kalian bisa mengambil ilmu tanah, agronomi, peternakan, bahkan sampai ke hutanan. Selanjutnya kalau kalian pengen mengambil di pendidikan, kalian bisa mengambil pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan matematika, sampai bahkan pendidikan guru sekolah dasar atau guru SD. Oke. Profesinya itu banyak. Kalau nanti kuliahnya itu Bu,
profesinya apa. Seperti tadi ada menjadi ilmuwan, ada menjadi guru atau dosen kalau kalian ngambil pendidikan, kalian menjadi dokter spesialis, dokter umum, ahli perawat, bidan, ahli gigi kalau kalian ngambil kesehatan, atau bahkan menjadi apoteker. Oke. Namun ada beberapa pertanyaan apabila kalian melanjut studi lanjut atau kuliah. Yang pertama, apa program studinya yang diminati? Sudah tahu program studi yang kalian minati? Sudah. Oke, mantap. Bagaimana prospek masa depan program studi tersebut? Sudah kalian lihat? Minimal 5 tahun ke depan. Misalnya, Bu, saya pengen ngambil pendidikan kimia. Kalian lihat prospek ke depannya. Pendidikan kimia ujung-ujungnya menjadi guru kimia minimalnya. Kalian harus punya prospek ke depan. Misalnya, oh di sekolah ini guru kimianya sudah ada yang usia lanjut. Contoh, aku ngambil kimia lah, nanti biar tamat SMA aku nanti coba di sini. Misalnya seperti itu. Ya, kalian harus ada prospeknya. Selanjutnya, di mana universitas, institusi atau sekolah tinggi, akademi, politeknik yang ada program studi yang kalian minati tersebut. Ya, jadi setelah kalian memiliki jurusan atau program studi yang kalian minati, kalian juga cari tahu di kampus mana yang ada. Kampus itu di mana gitu. Jangan kalian, aku pengen di USU, ngambil PGSD contoh, atau PGMI contoh, atau aku mau ngambil guru bahasa Indonesia, tapi aku pengen kuliah di USU. Itu sama juga dengan omong kosong, ya. Jadi kan maksud saya, karena di USU itu sejauh ini belum ada pendidikan, gitu loh. Jadi maksud saya harus kita sesuaikan jurusan dan kampus mana yang ada jurusan yang kalian minati. Selanjutnya, bagaimana langkah sukses menuju perguruan tinggi? Jadi kalian mau masuk ke perguruan tinggi itu bukan keinginan kalian langsung masuk, enggak. Pasti ada prosesnya, ada langkah-langkahnya, ada persiapannya yang akan kalian jalani. Oke. Kalau pertanyaannya mau mengikuti bimbel, kursus atau training, ada juga yang akan kalian pertanyakan. Misalnya program apa yang dipilih untuk bimbel? Misalnya ada dia mau ngambil kedinasan, aku bimbel dulu lah Bu, 1 tahun ini aku bimbel dulu. Nah, jadi kalian harus tahu, jangan kalian ngambil kedinasan, tapi kalian ngambil bimbelnya bukan bimbel kedinasan gitu loh. Jadi kalian harus sesuaikan ya. Kalau nanti kalian ngambil angkatan, nyatanya kalian itu bimbel kedinasan, nggak nyambung gitu loh. Ya. Selanjutnya, bagaimana prospek masa depannya? Oke. Contohnya seperti tadi, kalau kalian ingin menjadi sesuatu, kalian ingat prospek ke depannya. Jangan kalian ingat pengennya ngambil angkatan, oh Bu, biar keren Bu, nanti saya datang ke sekolah ini pakai seragam. Jangan dikejar kerennya, tapi kalian ingat prospek ke depannya. Lanjut, gimana lembaga kursus yang profesional di bidang tersebut? Jadi kalian harus cari tahu mulai sekarang, ya. Jangan lagi berlengah-lengah, jangan habiskan waktu ya. Selanjutnya, bagaimana tiap-tiap sukses dalam bimbel atau kursus training tersebut? Apa tiap-tiapnya sih biar aku itu bisa lulus gitu? Oke, kalau yang mau kerja, ada juga beberapa pertanyaan pasti yang di benak kalian. Di mana sumber informasi kerja? Kalian harus pandai-pandai mencari kerja. Di mana ada lowongan pekerjaan, baik dari internet
sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri Anda lebih baik. Ya, ada beberapa orang mengatakan seperti itu ya. Yang kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam bekerja atau dalam membuka usaha yang lebih baik dan berkarir lebih cepat. Dan yang keempat, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Yang kelima, untuk memperoleh kecukupan keuangan baik dengan cara Anda bekerja atau berwira swasta. Yang keenam, aktualisasi di masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat ilmuannya sama atau lebih tinggi dari Anda. Contoh, saya ambil poin yang keenam, aktualisasi di masyarakat. Apa maksudnya? Ada yang paham? Saya bilang ya, saya berjawab yang keenam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa anak yang tamatan S1 dengan tamatan SMA akan dipandang oleh masyarakat lebih mampu anak yang S1. Betul atau betul? Betul. Tapi bukan saya mau menjatuhkan ya, bukan ya. Ini kan kita masih bahas yang mau kuliah. Itu pandangan dari masyarakat. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan. Istirahat sudah selesai. Kepada seluruh siswa agar masuk ke dalam kelas, tunggu Bapak Ibu gurumu di dalam kelas. Oke. Kalau kalian mau kuliah, ingat status dan akreditasi perguruan tinggi itu harus kalian perhatikan. Jangan asal kuliah. Selanjutnya, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi harus kalian sesuaikan dengan program studi kalian. Yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa. Nah, ini dia sistem penerimaan mahasiswanya ini. Misalnya kalian mau ikut jalur apa loh? Ataukah jalur undangan contohnya selama ini ada di sekolah, atau jalur UTBK, atau jalur mandiri, segala macamnya. Harus kalian atur polanya dari sekarang. Selanjutnya, atau kalian ingin perguruan tinggi kedinasan. Nah, pasti ada salah satu di antara kalian ingin mencoba di kedinasan. Ya, harus ada langkah-langkahnya mulai sekarang. Dan yang kelima, hal penting untuk Anda ketahui bahwa fokus keinginan primer, fokus tujuan kita itu apa, fokus kebakat kita itu apa, fokus penjurusan bidang studinya itu apa, dan fokus kemampuan kita itu apa. Jadi harus kita seimbangkan itu empat ini ya bakat, harus kita seimbangkan. Jangan kita hanya ingin keinginan ke sesuatu hal tapi kita tidak mampu, termasuk keuangan orang tua. Oke, ini bentuk perguruan tinggi kan. Perguruan tinggi itu ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, politeknik. Mungkin kalian ini bisa tahu sendiri ya. Udah tahu lah ya universitas itu bagaimana, institut itu bagaimana. Selanjutnya, oke, bagaimana Bu yang ingin pelatihan atau kursus? Sebelumnya saya mau nanya, ada di sini mau ikut pelatihan atau kursus? Misalnya di mau kedinasan. Oke, kamu Kak. Oke, rencana kamu mana Kak? Mana? Oke, karena ada yang mau ke situ saya jelaskan dulu ya. Oke. Ini ada kursus dan pelatihan. Itu ada pengertiannya. Kursus itu apa dan pelatihan kerja itu apa? Ya, kursus itu satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya kursus komputer, kursus menjahit dan sebagainya. Ya, mana tahu di antara kalian, Bu, saya pengen kuliah, tapi uang orang tua belum ada, Bu. Nah, jadi saya pengen kursus menjahit dulu, boleh? Ya. Oke, selanjutnya pelatihan kerja, keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan
jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non Formal. Jadi ini pelatihan kerja ya, misalnya kalian mau kerja di Cakra contohnya, itu ada pelatihannya. Kemarin itu ada sepupu saya seperti itu pelatihan di Medan. Nah, jadi dia ada pelatihan kerja, ada pekerjaan yang ada yang mengkhususkan ini pelatihan gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini dia. Ini yang banyak dari saya lihat. Oke, memasuki dunia Ya. kerja. Oke. Bekerja itu merupakan perwujudan cipta manusia dari Tuhan yang diberi kemanusiaan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Bekerja bisa di dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang mau kerja di luar negeri? Ada? Nggak ada ya. Cuma mungkin ada yang ke Batam, ada yang ke Palembang, ada yang ke Pekanbaru, mungkin seperti itu ya. Oke, bekerja bidang bisa di jasa, bisa perdagangan atau industri. Untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Ada 3 tahap. Yang pertama mencari. Ingat ya, kalau kita mau bekerja, kita harus mencari lowongan pekerjaan. Jangan kita yang mencari pekerjaan. Ya. Oke, selanjutnya mengikuti tes atau seleksi. Biasanya kalau kita udah ada lowongan pekerjaan, itu ada biasanya interview. Ya, itu dia seleksi. Misalnya manajernya atau kepala sekolahnya atau pemimpin perusahaannya ngetes cocok nggak kita di dalam bidang itu, sesuai nggak sama yang bidang itu. Baru on job training, baru nanti di training. Belum langsung bisa diterima ya, itu langsung di training. Oke, pilihan kehidupan berkeluarga. Saya lihat di sini nggak ada, tapi saya yakin pasti nanti waktu tamat SMA datang undangan ke saya. Untuk Nur Hayati Siregar, mukanya dari alumni 12, dia 5. Iya enggak? Jadi geleng-geleng. Oke, lanjut. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul apa betul? Oke, menikah, berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Oke, menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk rumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental. Oke, sekiranya Anda atau anak-anak sekalian setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang-matang karena pernikahan di usia dini umumnya yang masih di depan kelas agar masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Sekali lagi, yang masih di depan kelas agar masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Oke, umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Jadi kalau seandainya ada yang mau menikah muda setelah tamat SMA, tidak ada larangan. Tapi harus kalian pikirkan matang-matang sudah siap nggak, khususnya mental bagi wanita. Ya, jangan Bu, aku cinta padanya dia. Bu, katanya dia mau janji Bu, mau menikahiku. Katanya nanti aku di rumah aja Bu. Wow, pikirkan, ya Kak? Sifatnya laki-laki itu menggombal. Tahu gombal? Tahu. Jadi jangan gampang digombal oleh laki-laki. Saya yakin 12 pria 5 ini nanti bakalan sukses dulu baru menikah. Amin. Oke, ini ada aktivitas. Ini saya pengen kalian buat kelompok berdasarkan pilihan kalian. Ada yang kuliah, ada yang bekerja. Jadi kalian buat kelompok. Ini nggak lama-lama, 15 menit lagi bisa ya Bu izin. Oke. Coba tunjuk tangan yang ingin kuliah tadi. Bagian sini yang nulis sini kuliah. Cara mau kuliah. Oke, kita bagi aja ya. Yang kuliah boleh nggak di sebelah sana semua?
Jadi yang kerja bagian sini. Bu ini. Ya. Oke.